Indonesia di era global, terutama bagi generasi milenial dan generasi Z. Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu apa itu generasi milenial dan generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Dan generasi milenial lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa saya sendiri merupakan bagian dari generasi Z. Lalu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia bagi generasi milenial dan generasi Z? Seperti yang kita ketahui, generasi-generasi ini merupakan generasi yang selalu berkutat dengan teknologi. Jadi bisa dibilang dengan bantuan teknologi dan jangkauan sosial generasi kami menjadi semakin luas. Tidak hanya dari dalam negeri, kami juga mampu mengetahui hal-hal yang terjadi di luar negeri. Saya sendiri sebagai bagian dari generasi Z sudah mengenal teknologi dari sejak saya lahir. Dan saya sudah mendapatkan smartphone saya sendiri itu pada usia 11 tahun. Dengan memiliki smartphone, saya mampu mengakses hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu, seperti game, sosial media, dan yang lainnya. Tanpa saya sadari, dengan mengakses sosial media, game, dan yang lainnya, saya diperkenalkan dengan bahasa baru. Namun hal itu juga tidak akan langsung membuat saya lupa dengan bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bagi kami, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nomor satu kami. Sejak mengenal teknologi, dari kecil sampai sekarang, saya sudah mengenal sangat banyak bahasa. Saya sendiri mampu menguasai 3 bahasa dan sedang mempelajari 2 bahasa lainnya. Saya sendiri suka menonton anime yang berasal dari Jepang, juga menonton drama Korea dan drama Thailand, dan saya juga lebih suka mendengarkan lagu-lagu yang menggunakan bahasa Inggris. Namun jika saya ditanya bahasa apa yang paling membuat saya nyaman, tentu saja saya akan menjawab bahasa Indonesia, bahasa saya sendiri. Teman-teman saya pun mengatakan hal yang sama. Tapi ada beberapa hal yang akhir-akhir ini membuat saya merasa sedikit aneh. Di zaman sekarang ini, kita mengenal beberapa sosial media seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Dari beberapa sosial media tersebut, saya banyak menemukan teman-teman saya atau orang-orang yang berkomentar di aplikasi seperti TikTok maupun Twitter. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Setelah saya cari tahu ternyata menggunakan bahasa asing pada saat berkomentar atau memposting sesuatu itu membuat mereka merasa lebih keren. Padahal sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia pun kan tidak kalah keren. Menggunakan bahasa asing membuat mereka dianggap lebih open-minded. Padahal belum tentu. Selain itu, juga ada beberapa hal yang membuat saya kagum dengan generasi ini adalah keponakan saya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar sudah mampu menguasai bahasa Inggris. Yang saya sendiri mampu menguasainya itu pada saat saya duduk di bangku sekolah menengah. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Mereka mampu menggunakan bahasa asing, namun mereka juga tidak lupa dengan bahasa mereka sendiri. Jika dikaitkan dengan eksistensi bahasa Indonesia pada generasi Z dan milenial, tentu saja bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nomor 1 bagi generasi kami. Namun karena perkembangan teknologi, kami juga dituntut untuk mampu menguasai bahasa asing. Hal yang perlu dikhawatirkan mungkin bukan pada eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, namun bagi saya pada eksistensi bahasa daerah. Bagi generasi kami, saya banyak menemukan anak-anak seusia saya yang tidak paham dengan bahasa daerah mereka sendiri. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bahasa daerah takutnya akan hilang karena tidak ada yang mewarisi. Namun, saya sebagai bagian dari generasi Z, saya selalu berharap bahasa daerah, bahasa internasional, dan bahasa internasional tetap ada saling berdampingan. Terima kasih.